Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Tiasati Ramadhani Mardiasmo. Saya di sini mewakili tim Sinergi Mahadata UI Tanggap COVID atau Universitas Indonesia Big Data Synergy COVID-19 Response Team. Di sini saya menyampaikan poster kami. Dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19, UI telah berpartner dengan Facebook for Good untuk membentuk tim riset multidisipliner. Tim lintas fakultas ini melakukan sinergi keahlian dan big data untuk menghasilkan sumber informasi yang terpercaya dan kami harapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil survei online kami yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 November 2020. Survei ini bertujuan untuk menilai peran biopsikososial dalam kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jumlah responden kami totalnya 2.125 dan merepresentasikan populasi online Indonesia. Item kuesioner kami meliputi pertanyaan perilaku, specifically perilaku 3M, psikologi, hukum, ekonomi, pengetahuan, dan kepercayaan. Untuk evaluasi perilaku 3M, di figur 1 ini, kami tanyakan seberapa sering Anda melakukan 3M, yaitu memakai masker. Kami berikan contoh orang memakai masker, jadi harus betul-betul menutupi hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan minimal 20 detik dengan hand sanitizer atau dengan sabun. Menjaga jarak minimal 1 meter. Responden bisa menjawab selalu, yaitu biasanya 10 kali dalam 10 kesempatan, sering minimal 7 kali dalam 10 kesempatan, kadang-kadang minimal 5 kali dari 10 kesempatan, jarang minimal 1 kali dari 10 kesempatan, atau tidak pernah. Selain perilaku diri sendiri atau self-reported behavior, kami juga meminta responden untuk mengobservasi perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang yang pada tempat mereka kunjungi dalam 2 minggu terakhir. Self-reported behavior ini kami bandingkan dengan observed behavior. Dapat dilihat pada figur 1. Sebagian besar responden menjawab mereka sering atau bahkan selalu memakai masker. Nah, ini berbeda dengan hasil observed behavior, di mana kita dapat lihat terdapat gap. Tidak semua orang yang ditemui responden memakai masker. Gap ini juga dapat kita temui saat kita bandingkan self-reported sama observed behavior pada pertanyaan perilaku 3M lainnya. Menjaga jarak, mencuci tangan. Kenapa? Nah, gap ini tuh dikarenakan adanya social desirability bias. Jadi saat ditanya mengenai perilaku 3M, responden akan menjawab apa yang socially desired, yaitu apa yang socially accepted, yang diterima, yang diharapkan, bukan yang betul-betul mereka lakukan. Sehingga self-reported behavior ini akan berbeda dengan hasil observed behavior, seperti yang terlihat pada figur 1. Kami juga mengevaluasi persepsi resiko responden. Kami minta responden untuk menilai seberapa besar kemungkinan Anda dan orang lain tertular COVID-19. Rata-rata persepsi resiko orang lain dan diri sendiri tertular COVID-19 itu tergolong rendah. Di sini untuk orang lain itu 56,6% dan untuk diri sendiri itu 39,3%. Dan dua angka tersebut adalah angka yang rendah. Nah, kalau angka persepsi risiko rendah itu mengindikasikan bahwa COVID-19 tidak dianggap bahaya. Orang cenderung meremehkan COVID-19. Selain itu, apabila rata-rata persepsi risiko diri sendiri itu lebih rendah dibandingkan rata-rata persepsi risiko orang lain, seperti pada figur 2, itu mengindikasikan adanya bias optimisme. Dan bias optimisme ini dapat menghalangi orang mengambil tindakan pencegahan penularan COVID-19 karena lebih merasa dirinya itu aman dibandingkan orang lain. Untuk menilai level pengetahuan, kami meminta responden untuk menentukan apakah pernyataan berikut true atau false, benar atau salah. 4 pernyataan ini, yaitu yang pernyataan mengenai contact tracing, pernyataan mengenai COVID-19 pada
penyintas diabetes, pertanyaan transmisi COVID di ruangan terbuka dan tertutup, dan mengenai bukti ilmiah 3M, ini yang mendapatkan jawaban salah yang banyak. Nah, setelah kita telusuri miskonsepsi ini atau salah paham ini kepada beberapa generasi, yaitu baby boomer, Gen X, milenium, dan Gen Z, ternyata Gen Z, kelompok usia muda yang memiliki lebih banyak pemahaman salah atau miskonsepsi. Pada figur 4, itu menggambarkan masalah kesehatan jiwa yang muncul setelah adanya pandemi. Jadi untuk menilai masalah kesehatan jiwa, kami meminta responden menjawab apakah mereka lebih bosan, cemas, kesepian, atau sedih, atau mudah marah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Ternyata masalah kesehatan jiwa nomor 1 adalah bosan. Dan tingkat kebosanan yang tinggi ini dapat mendorong orang untuk menjadi lebih reckless atau lebih gegabah, lebih sembrono. Sehingga mereka lebih terdorong untuk keluar rumah, lebih tertarik untuk mengabaikan protokol kesehatan. Untuk figur 5, kami melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap beberapa sumber informasi, yaitu nakes, keluarga atau teman, pemerintah, dan influencer atau selebgram. Dapat dilihat bahwa nakes masih menjadi sumber informasi paling dipercaya. Namun, penting di sini untuk melihat yang bagian berwarna abu-abu, yaitu bagian tengah. Karena di sini dapat terlihat bahwa hampir 30%, yaitu hampir 1 dari 3 orang Indonesia, memilih netral. Dan jawaban netral ini juga banyak ditemuin pada pilihan jawaban lainnya, teman keluarga, pemerintah, maupun influencer selebgram, yang mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu siapa yang bisa dipercayai untuk mendapatkan sumber informasi yang kredibel mengenai COVID-19. Dan dapat dilihat di sini bahwa pemerintah itu semacam bersaing dengan keluarga dan teman sebagai sumber informasi. Untuk figur 6, kita mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan 3M. Saat ditanya mengenai kebijakan 3M, sebagian besar responden merasa bahwa mereka menerima sosialisasi yang baik, menerima informasi yang adekuat terhadap 3M. Dan mereka juga setuju, sebagian besar setuju, bahwa perlu penerapan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan 3M. Selain hasil kuesioner, saya di sini juga ingin memperkenalkan peta mobilitas dan kasus COVID-19 di Indonesia. Peta ini dapat diakses di sinergimahadata.ui.ac.id/forward-peta. Peta kami menunjukkan data pergerakan dan kasus positif COVID di tingkat provinsi dan kota kabupaten. Dan ini diupdate setiap harinya. Pada laman ini juga dapat dilihat daerah dengan peringkat terbaik, 3 terbaik, daerah dengan peringkat terburuk, 3 terburuk. Sebagai kesimpulan, rendahnya persepsi resiko, bias optimisme, miskonsepsi, dan masalah kesehatan jiwa merupakan prediktor terhadap ketaatan menjalankan protokol kesehatan. Perlu strategi untuk memberikan edukasi lebih intensif terkait pengetahuan COVID-19 kepada kelompok usia muda. Dan perlu juga strategi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nakes dan juga terhadap pemerintah. Peraturan yang rigid dilekati dengan sanksi dapat menjadi dorongan yang memaksa masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.